menjaga perutnya dan segala keinginannya. Dan segala keinginannya, selera. Wal yadhkuril mauta wal bila, dia pasti akan mengingat kematian, wal bila, dan kebinasaan. Wa man arada al-akhirata, orang yang menuntut akhirat, taraka zinatal hayatid dunya, dia pasti meninggalkan perhiasan dunia. Dia pasti meninggalkan perhiasan dunia. Faman fa'ala dzalika, siapapun yang bisa melakukan demikian. Faman fa'ala dzalika, siapapun yang bisa melakukan demikian. Faqad istahya minallah haqqal haya, maka itulah orang yang sudah punya sifat malu. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Istahyu minallah haqqal haya. Ini adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk memiliki satu sifat yang dinamakan dengan sifat malu. Cuma malu ini bukan malu-malu maksudnya. Malu ini adalah malu yang al-haya'u minal iman. Malu sebagian daripada iman. Bagaimana malu yang diajarkan baginda Muhammad SAW dalam hadis ataupun dalam kitab Barzanji, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam syaddul haya' wa tawadhu. Rasul itu sangatlah malu dan sangatlah tawadhu. Artinya apa itu sifat malu? Malu melakukan segala kejahatan karena dia tahu itu adalah sesuatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya orang yang punya sifat yang begini, maksudnya maka karakternya yang pertama adalah al-yahfad, yani wal yahfad ar-ra'sa wa ma wa'a. Dia akan menjaga kepalanya, yakni otaknya maksudnya, dari segala fiktor yang tidak sesuai maksudnya. Artinya suudzonnya tidak akan ada, ya kan? Tidak akan pernah berpikir sesuatu yang dianggap tidak bermanfaat kepada orang lain, yang di kepalanya akan dijaga supaya tetap dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal yahfadil batna wa ma hawa. Dia tidak akan mengikuti hawa nafsu, keinginan perutnya maksudnya. Artinya ini apa? Bahasa ini adalah bahasa balaghah yang artinya adalah dia akan suka berbagi kepada siapapun. Saya pernah jelaskan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang sahabat yang buncit perutnya, ya kan? Maka Nabi akan mengatakan wazzi' badnak li akhi, bagilah perutmu kepada saudaramu. Itu bahasa tidak langsung. Artinya adalah berbagilah dengan orang lain. Jangan sampai yang jatah sendiri tidak dibagi kepada orang lain. Artinya sukalah berbagi, dermawan kepada orang lain maksudnya. Sampai dikatakan Ka'ab al-Ahbar dalam kitab Kifayatul Atqiyah, tarju rahmatullah wa anta la tarham ibadallah, fa kaifa tarham wa kadzalika turham. Anda berharap keampunan daripada Allah atau cinta daripada Allah, sementara Anda tidak mencintai orang lain, maka sebagaimana Anda mencintai, seperti itulah cinta yang dipersembahkan kepada Anda maksudnya. Jadi itu artinya adalah bisa menjaga perut, suka berbagi dengan apa yang bisa ia makan, ya kan? Suka berbagi kepada orang yang membutuhkan. Kemudian waliyadhkuril mauta wal bila, dan kemudian orang yang benar-benar malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pasti tahu bagaimana kehidupan akan berakhir dengan kematian. Bahwa dunia bukanlah selamanya, tapi dunia adalah sebuah perjalanan saja, betul ya? Jadi bukan artinya maksudnya tidak boleh maksudnya memiliki dunia, harus, ya kan? Karena agama itu adalah keseimbangan, namanya istos. Akan i'mal di dunia kaka anda kata aisyur abada, mencari dunia seakan hidup untuk selamanya, tapi jangan lupa hari akhiratmu seakan anda besok pagi akan mati. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Wahai manusia, wahai orang yang beriman, ingatlah apa yang akan anda bawa besok ketika anda kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun, ya kan? Jadi maksudnya ini waliyadhkuril mauta wal bina. Dongkang maksud dia adalah sebagaimana ungkapan Imam Suyuti dalam kitab Sarhus Suzur, wa kafa bil mauti wa'idha wa kafa bid dahri mufriqa atau mufarriqa al-ana fid dur wa bukratan fil kubur. Cukuplah kematian menjadi penasihat untuk anda, satu, ya kan? Kemudian cukuplah masa yang memisahkan kita dengan orang-orang yang kita cintai. Al-ana fid dur, sekarang anda berada di rumah anda, wa bukratan fil kubur, besok kita akan berada di kubur kita. Jadi maksudnya adalah mengenang setiap kematian dan menjadikan kematian sebagai yang ibadah dalam kehidupan. Jelas ya?
Itu adalah tanda dari orang yang punya sifat malu yang barunya dari Allah. Kemudian, waman aradal akhirata taraka zinatal hayatid dunya. Orang yang menginginkan, yakni penuntut akhirat maksudnya, yani walal akhiratu khairun wa abqa, karena akhirat itu lebih abadi, lebih baik, maka dia pasti akan menghilangkan atau meninggalkan perhiasan dunia. Dong kang maksudnya. Bukan artinya nggak boleh memiliki dunia, tapi letakkanlah dunia di tangan Anda dan biarkanlah Allah yang bertakhta di hati Anda. Itu maksudnya. Jadi jangan sampai sebaliknya, ya kan? Allah di tangan kita, sementara dunia dalam hati kita. Itu terbalik. Jadi jodohnya adalah zuhud itu yang artinya bukan membenci dunia seutuhnya, tapi membagi dunia menjadi dua bagian, yang dimana dunia di tangan kita, sementara Allah ada berada di hati kita. Jadi jangan sampai ulang sampai tertukar antara. Faman fa'ala dzalik, yang sudah melakukan ini semua, pertama adalah menjaga isi kepalanya, menjaga perutnya, mengenal kematian dan hari kebinasaan, dan kemudian menuntut akhirat dengan meninggalkan perhiasan dunia. Itulah orang-orang yang punya sifat malu, sebenar-benar malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Sana ke kamar. Ada adik. Nanti bangun. Mohon. Kan di luar. Yo lanjut. 159. Bismillahirrahmanirrahim. Istashfu bima hamidallah ta'ala bihi nafsah qabla an yahmadahu khalqahu. Istashfu bima hamidallah ta'ala bi nafsah qabla an yahmadu khalqahu. Berobatlah dengan kalimat pujian, yang Allah pakai untuk memuji dirinya. Berobatlah dengan kalimat pujian yang Allah pakai untuk memuji dirinya sebelum dia memuji makhluknya. Pakai kalimat alhamdulillah. Berobatlah dengan kalimat pujian yang Allah pakai untuk memuji dirinya sebelum dia memuji makhluknya. Terus wa bima madahallahu ta'ala bihi nafsah, dan dengan kalimat yang Allah pakai untuk menyanjung dirinya. Madah, menyanjung. Dia maka kalimatnya alhamdulillah. 1. Wa qul huwallahu ahad. 2. Terus faman lam yashfihil qur'anu, orang yang tidak bisa disembuhkan Al-Qur'an, fala syafahu ahadun, maka tak akan ada yang mampu untuk menyembuhkannya. Jelas ya? Yang tidak mau berobat dengan Quran, maka tidak akan pernah ada kesembuhan untuknya. Kenapa? Karena cuma Quran yang ada jaminan muti dari Allah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran Allah Ta'ala turunkan tiada lain hanyalah untuk kesembuhan dan rahmat bagi sekalian alam. Ulangi. Istashfu bima hamidallah Ta'ala bihi nafsah. Berobatlah dengan kalimat yang Allah Ta'ala pakai sebagai pujian untuknya. Qabla an yahmadahu khalquhu, sebelum dipuji oleh hambanya. Sebelum dipuji oleh hambanya. Wa bima madahallahu Ta'ala bihi nafsah, dan berobatlah dengan kalimat yang Allah pakai untuk menyanjung dirinya. Mana ucapannya? Alhamdulillah. Wa qul huwallahu ahad. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Fatihah maksud adalah apa? Kemudian qul huwallahu ahad. Faman lam yashfihil qur'anu, orang yang tidak bisa disembuhkan Al-Qur'an atau tidak mau berobat dengan Al-Qur'an, fala syafahu ahadun, maka tidak akan pernah ada kesembuhan untuknya. Jadi jelas dia. Artinya adalah ayat untuk kesembuhan atau ayat syifa namanya. Ayat syifa yang sebagai penyakit atau apapun nama penyakitnya, maka tetaplah istinadkan kepada Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan. Karena hikmah daripada Al-Quran adalah di samping rahmat bagi sekalian alam, adalah penyembuh daripada segala penyakit. Jelas ya? Dalam kitab Nurul Zallam, Nabi Musa alaihi salatu wasallam pernah mengidap satu penyakit. Kemudian dia bertanya kepada Allah untuk obatnya. Kira Tuhan mentok. Obatnya buat mohon berobat dia sehat apa. Di tahun selanjutnya datang penyakit yang sama. Sudah tidak minta lagi kepada Allah. Karena penyakitnya sama. Langsung dibutuhkan obat tahun lewat maksudnya. Nggak sembuh. Nggak sehat. Ngadu kepada Allah, kenapa nggak sembuh ya Allah? Penyakit sama obat sama, kenapa? Dia bilang, amma awalan, yang pertama, Anda bersandar kepada saya.
Yang kedua, Anda yakinkan kepada obat yang Anda jadikan sebagai obat. Bukanlah obat ini yang menyembuhkan penyakit, tapi akulah yang menyembuhkan segala penyakit. Jadi artinya bagaimana? Ana inda dhanni abdi bi, segala sesuatu sesuai dengan prasangka hambaku. Semakin yakin kepada segala sesuatu, semakin Allah titipkan apa yang kita inginkan maksudnya. Makanya serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jelas kan? Jadi apapun obatnya, apapun penyakitnya maksudnya, tetaplah ketika kita maksudnya untuk mengobati segala sesuatu, baca Al-Fatihah, kemudian yang kedua baca suratul Ikhlas. Karena yang dua ini adalah kalimat yang Allah Ta'ala pakai untuk memuji dirinya sebelum dipakai oleh orang lain maksudnya. Qul huwallahu ahad. Ya kan? Ya Muhammad, katakanlah Allah itu esa. Kan ayat itu kan tentang Muhammad kan? Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, itu ayat Allah kepada Muhammad maksudnya. Bukan ayat Muhammad itu. Jadi Allah turunkan ayatnya untuk memuji dia. Kemudian dipakai orang untuk memuji Allah maksudnya. Itu maksud hadisnya. Maka pakailah itu sebagai obat. Kenapa? Karena Fatihah mengandung seluruh unsur daripada Al-Quran. Sampai dikatakan Syekh Jalaluddin bahwa semua isi Al-Quran berada pada suratul Fatihah. Makanya namanya Ummul Quran. Kemudian suratul Fatihah berada pada Bismillah. Bismillah berada pada huruf Ba, dan Ba berada pada titiknya. Maka apakah makna Ba itu dalam kitab Kifayatul Atqiya on kitabna? Saya bacakan. Makna daripada Ba itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa mimma yata'allaqu bil basmalah min al-ma'ani daqiqati maqil. Adapun sesuatu yang bergantung dengan makna bismillah itu sangat daqiq, sangatlah halus, sangat lembut, sangatlah dalam. Innal ba'bahaullah. Dalam kalimat bismillah banyak itu adalah bahaullah. Apa yang bahaullah? Segala persembahan Allah kepada kita maksudnya. Wasinu sadaullah. Sadaullah adalah cengkraman Allah. Wal mim majadullah. Majadullah adalah anugerah Allah. Waqil al-ba'u buka'ut ta'ibin. Kalimat ba bismillah maksudnya bismillah ya bang. Banyak adalah buka ta'ibin, tangisan orang-orang yang taubat kepada Allah. Wasin sahul ghafilin, kelalaian atau kelupaan orang-orang yang lalai. Wal mim maghfiratuhu lil mudrimin, keampunan Allah bagi orang-orang yang berdosa. Wa qala ba'd as-sufiyah, berkata sebagian para ahli sufi, Allahu li ahli safa war rahman li ahli al-wafa. Kalimat Allah itu di ahli safa, orang-orang pilihan yang bisa mencapai kepada kalimat Allah maksudnya. Kemudian ar-rahman di ahli al-wafa, orang yang menuntut kasih sayang. Ar-rahim di ahli al-jafa, orang yang sudah Allah Ta'ala masukkan ke dalam surga. Wa qala ud'u Allah jami'al ulum fil ba, atau auda Allahu jami'al ulum fil ba. Allah Ta'ala titipkan segala ilmu pada huruf ba. Jadi sudah ilmu dalam huruf ba ini sudah. Allah Ta'ala titipkan segala ilmu pada huruf ba. Kenapa? Karena ba itu adalah bi kana makana wa bi yakunu ma yakunu. Dengan aku apa yang telah ada, dengan aku apa yang akan ada. Semua ada berada pada huruf ba. Fa wujudul awalim bi, maka adanya seluruh semesta adalah karena aku. Walaysa bi ghairi wujud hakiki illa bil ism. Tidak ada yang lain pun kecuali berada pada genggaman. Jadi baik itu semua. Jadi ahadu warna. Kemudian kenapakah bismillah itu diawali dengan ba? Ya kan? Kenapa tidak dengan tasmillah, bismillah, tismillah atau simillah atau apalah? Kenapa harus bismillah atau ismillah? Kenapa harus pakai ba maksudnya? Ya kan, maka dijawab oleh para ahli sufi mengulanginya wa ra'aitullah fi aqablahu wal hikmatu fi anna Allah Ta'ala ja'ala iftitahal basmalah bil ba. Adapun hikmah Allah Ta'ala jadikan pembuka bismillah dengan huruf ba duna ghairi hadi, bukan dengan huruf yang lainnya, minal huruf wa usqital alif, kemudian digugurkan alif bin isim daripada isim dari bismi, asalkan bi ismi itu apa? Dibuang alif menjadi bismi kan? Kenapa dibuang? Wa ju'ila fi makanil ba, kemudian alifnya dibuang, tempatkan ba di sana, li anna harfun syafawi, karena ba itu adalah huruf syafawi, huruf bibir. Tamfatu bihi syifah ma la tamfatu bi ghairi, cuma ba yang bisa membuka segala kalimat. Walidzalika, oleh demikian, kana awwalum fitahil fa bi dzurratil insaniyah fi ahdin, maka huruf pertama yang disebut oleh manusia dalam alam rahim tidak ada kecuali huruf ba. Saat Allah Ta'ala berfirman alastu bi rabbikum, maka mereka menjawab bala syahidina, bala syahidina, ya kan? Apakah aku Tuhan kamu? Betul, Tuhan engkaulah Tuhan kami. Maka karena ba awalul huruf min dzurratil insaniyah, ketika di alam rahim, lakinlah bismillah diawali dengan ba. Ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, kenapa ba itu menjadi pembuka? Wa innah maksurah abada. Kalimat ba itu pasti dikasrahkan selama-lamanya. Dikira bang. Ini dapat pengadong ballohi billah pasti. Bi zaidin, bi madrasatin, bi rajulin, bi sayyaratin, bi tayyaratin, pasti di semuanya.
kecuali ba kalimat, ya kan? Basama itu beda, artinya senyum. Tapi ketika ba itu adalah huruf, bukan rangkaian daripada fiil, daripada kalimat lain, huruf dia maksudnya, maka ba pasti dikasrohkan. Kenapa dikasrohkan? Orang memboto. Asal dikasrohkan. Kira-kira apa? Enggak jauh banget, jawab jolo. Kalau dokon ngau boto ni musuh jawab sendiri dong tong guru itu. Ang lagi jelas kono guru to kan. Jawab jolo ngau boto ni musuh jawab sendiri main na. Ngaba bang. Wa innaha maksurah abada, dikasrahkan selama-lamanya apa itu? Falamma kanat fiha al-kasratu wal inkisar fi surah wal ma'na wujidat syaraful 'indiyah min Allah Ta'ala kama qala ana 'indal munkasirati qulubuhum. Karena Allah berfirman dalam haditsul qudusi, ana 'indal munkasirati qulubuhum, saya akan senantiasa bersama orang-orang yang pecah belah hatinya. Apa itu maksudnya? Ba itu dikasrahkan menunjukkan kita bersandar hanyalah kepada Allah, karena kasrah artinya inkisar, pecah belah, gelisah, gundah gulana. Maka ba itu adalah lambang kegelisahan sebagai diserahkan kepada Allah. Jadi, makanya ba itu dikasrahkan. Kalau sampai difatahkan itu lambangnya bukan inkisar maksudnya. Jadi kesimpulan hikmah ada dua. Kullul ulum awda Allah fil ba. Setiap ilmu Allah Ta'ala titipkan pada huruf ba. Bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Itu awal syai'. Yang kedua, saya dapat maksud di hadis sekarang kan. Dalam hadis waruya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lailata usriya bi ila as-sama'i u'ridu 'alayya jami'al jinan. Ketika malam Isra aku didatangkan ataupun aku dimasukkan ke dalam surganya Allah. Jinan, semua surga Allah Ta'ala dilewati oleh baginda Muhammad. Fara'aitu fi arba'ata anhar. Aku melihat ada 4 sungai yang sangat besar. Ini Nabi kata, nahran min ma'in, satu sungai terbuat daripada air tawar. Wa nahran min labanin, kemudian daripada susu. Wa nahran min khamrin, daripada khamar. Wa nahran min asalin, daripada madu. Faqultu ya Jibril, min aina taji' hadhihi al-anhar. Aku bertanya kepada Jibril, dari mana ini datangnya air yang empat, munjir dan rona. Terus apa Nabi katakan, wa ila aina tadhhab, kemudian kemana ini perginya, muaranya di mana? Sumbernya dari mana, tujuannya kemana? Kan itu kan? Qala, dijawab oleh Jibril, tadhhabu ila haudil kautsar. Adapun muaranya, tujuan daripada semua air ini menuju telaga Kautsar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang paling banyak membaca syarat akan mendapatkan telaga Kautsar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang sangat khusus adalah setiap guru akan diizinkan memberikan 1 gelas telaga Kautsar kepada setiap murid-muridnya, kalau gurunya adalah guru murabbi ruhi. Karena laulal murabbi ma'araf rabbi. Kalau bukan karena guruku, aku tidak akan pernah mengenal Tuhanku. Maka begitu sang murabbinya masuk ke dalam surga, dia akan mencari para muridnya tidak ketemu dan bertanya kepada Allah, wa aina talamizi ya Allah, mana murid-murid saya? Asyuk finnar. Coba lihat neraka pun nasiru teh berangkat dunia berat juga di telaga Kautsar. Apa tuh rasa Kautsar? Rasa khomarnya ada, rasa naharnya ada, ya kan? Rasa madunya ada, rasa susunya ada, itu telaga Kautsar. Wa may yashrib wahidan fala yazma abadan. Orang yang minum sekali saja tidak akan pernah haus untuk selamanya. Itu dari telaga Kautsar. Kemudian dijawab oleh Jibril, telaga Kautsar. Wala adri min aina taji. Tapi saya nggak tahu dari mana sumbernya dari Jibril. Tujuannya saya tahu, muaranya pasti ke telaga Kautsar. Tapi saya nggak tahu berasal dari mana. Fada'ullah, mintalah kepada Allah wahai Muhammad. Perintah dari Jibril, liyu'allimaka atau liyuriyaka, supaya Allah yang menjawab pertanyaan berasal dari mana air ini. Fada'a rabbahu, Muhammad pun meminta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhannya. Faja'a malakun, datanglah seorang malaikat utusan setelah berdoa Muhammad. Fasallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersalam kepada Nabi. Tsumma qala ya Muhammad ghammid 'ainaik, wahai Muhammad pejamkan dua bola matamu. Qal faghammadtu 'ainayya, aku pejamkan dua mataku. Tsumma qala iftah 'ainaik, beberapa waktu kemudian dia mengatakan bukalah kedua matamu. Fafatahtu, aku buka mataku. Fa idza ana 'inda syajaratin, tiba-tiba aku berada di samping sebuah pohon besar. Wa ra'aitu qubbatan min durrah al-bayda, tiba-tiba aku melihat satu kubah yang terbuat dari mutiara berwarna hijau. Wala hababun min dhahabin ahmar, pintunya berwarna merah, terbuat daripada emas merah maksudnya. Wa quflun, gembok. Law anna jami'a ma fid dunya min al-jinni wal insi wada'u 'ala tilka al-qubbah lakanu mithla ta'irin jalis 'ala jabalin. Godang di kubahnya ya Bang, andai seluruh jin dan manusia dan semua penghuni langit dan bumi diletakkan di atas kubah tersebut, maka bagai seekor burung berada di hutan belantara. Andai semua jin dan manusia yang pernah dilahirkan sampai hari kiamat diletakkan di atas kubah ini maksudnya, maka katairin
seperti seekor burung di tengah hutan belantara. Coba. Burung kecil di hutan belantara. Dia memperhitung kona bangi. Nasa bulung-bulung dohai, burung ikan. Saya magaria bang maksudnya manusia tidak takut dan kurang dikubat maksudnya. Tidak bahasa manusia itu bangi. Bahasa namang gambar pun so paham dumete. Faktanya lebih dari itu maksudnya. Cuma kalau bahasa jangkauan Nabi bukan seperti bahasa yang bisa dinominalkan dengan angka kita nggak bisa memahaminya, ya kan? Sama itu kenapa ada sifat 20? Wujud kinam bakok sampai kalau mutakan di mana nautik masih pada Tuhan 20. Karena yang